Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada menyebutkan mahram kita dari sebab pernasaban atau karena sebab keturunan. Sama kita akan kembali juga pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya masih akan menjelaskan terkait hukum mahram atau orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada menyebutkan mahram kita dari sebab pernasaban atau karena sebab keturunan. Sama kita akan kembali juga pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi di sini yang akan kita sebutkan terlebih dahulu atau penjelasannya, perspektif sebagai seorang laki-laki melihat wanita, siapa saja daftar wanita yang masuk ke dalam mahram karena sebab nasab. Yang pertama, kita akan mulai dari seorang laki-laki. Ini umpamanya kita mulainya dari saya sebagai seorang laki-laki. Yang pertama menjadi mahram saya adalah ummahatukum, yaitu ibu saya, ibu kandung. Gitu. Ibu yang dimaksud itu adalah ibu saya pas, kemudian ibunya ibu atau ibunya bapak. Ibunya ibu atau ibunya bapak dan terus ke atas. Selamanya dia artinya jalur ke atas ini ibunya ibu, ibunya ibu, ibunya ibu terus ke atas, atau ibunya bapak, ibunya ibu, ibu terus sampai ke atas. Itu dia akan menjadi mahram kita juga. Ini golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua, kata Allah, wa banatukum, anak-anak perempuanmu. Jadi tadi melihat dari saya laki-laki melihat adalah anak-anak perempuanmu. Anak-anak perempuan. Nah, anak-anak perempuan itu juga sama teman-teman sekalian. Jadi anak perempuan kita pas yang nasabnya di bawah kita, atau anaknya anak kita. Jadi cucu. Baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan gitu. Jadi arahnya selalu ke bawah. Kemudian ini nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah wa akhawatukum. Akhwat itu saudari perempuan. Lah, saudari perempuan ini teman-teman sekalian ada 3 model saudari perempuan yang semuanya menjadi mahram kita. Yang pertama adalah saudari perempuan seibu sebapak, yang sering kita sebut dengan istilah saudari kandung menurut bahasa Indonesia kita, atau dalam bahasa fikih disebut sebagai saudari syakik atau syakikoh gitu. Jadi seibu sebapak, kemudian yang kedua adalah sebapak saja, kemudian yang ketiga seibu saja. Yang jelas kalau masih ketemu bapak ibunya, atau ketemu bapaknya saja, atau ketemu ibunya saja yang sama dengan kita, maka ini pun dianggap sebagai saudari perempuan. Artinya orang ini atau saudari perempuan dengan model 1, 2, 3 ini semuanya dianggap sebagai mahram bagi laki-laki tersebut. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4, wa ammatukum. Ammah itu adalah saudari perempuan bapak kita. Jadi bapak kita ini punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, maka kakak maupun adik perempuannya bapak kita itu disebut sebagai ammah. Dan dia juga menjadi mahram kita selamanya. Jadi namanya
di samping sini, saudari bapak. Saudari bapak. Baik kakak maupun adiknya. Kemudian kata Allah, wa khalatukum. Wa khalatukum. Khalah itu saudari perempuan dari ibu kita. Jadi kalau ammah tadi saudari perempuannya bapak kita, adik maupun kakak. Sedangkan kalau khalah itu saudari perempuannya ibu, baik adik maupun kakak. Namanya khalah. Saudari ibu. Ini nomor 5 tadi, ini nomor 6. Gitu ya. Saudarinya ibu. Mau ini sama ibu kita ini apa namanya, kakak adik kandung, seibu sebapaknya, maupun cuman ketemu bapaknya, maupun juga hanya ketemu sama ibunya saja. Tapi sama sebagaimana penjelasan di sini tadi. Kemudian yang terakhir, wabanatul akhi wabanatul ukhti, keponakan. Nah, keponakan yang dimaksud itu adalah anak perempuan dari saudara laki-laki kita maupun anak perempuan dari saudari perempuan kita. Jadi anak perempuan dari saudari laki-laki kita atau anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Semuanya juga menjadi mahram kita gitu. Ini tadi, ini kalau kita punya saudara di sini punya anak, namanya keponakan. Ini juga punya anak, ini juga anak. Lah semua anak-anak ini namanya keponakan kita. Dan di situ disebut sebagai banatul akhi wa banatul ukhti gitu. Baik teman-teman sekalian, itu nasab kemahroman karena sebab pernasaban atau karena sebab keturunan. Maka tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kurang lebihnya dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di awal muqaddimah ayat yang ke-23 ini. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat. Oh ya, terakhir, bahwa semua mahram yang kita sebutkan tadi ini semua masuk ke dalam mahram atau mahram yang sifatnya selamanya. Artinya sejak orang-orang ini dianggap mahram hari ini, maka selamanya sampai yaumul qiyamah dia tetap akan menjadi mahram kita. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.